Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar. Siapa untuk bahasa di sini? Fatwa. Ya, silakan ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya membaca doa terlebih dahulu. Mari kita awali hari ini dengan membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita telah membaca doa. Semoga dengan kita berdoa, ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah anak-anakku, bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Arina. Oh, kenapa tidak masuk? Sakit. Kita doakan semoga teman kita yang sakit agar diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pagi-pagi ini Bapak lihat masih kurang semangat nih untuk pembelajaran. Agar kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran, alangkah baiknya Bapak melakukan ice breaking untuk kalian. Nah, ice breakingnya yaitu coconut. Jadi gerakannya seperti ini. C-O-C-O-N-U-T-N-U-T. Bisa? Ini seperti ini. Ayo. Oke. Ayo. Oke. Satu kali lagi ya. Tapi sekarang kalian berdiri. Mau minta kalian berdiri. Ayo berdiri. Ayo. Sekarang gerakannya seperti ini. Oke, beri aplaus kepada kita semua. Oke, sudah semangat semuanya untuk belajar ya? Oke, kalau sudah semangat untuk belajar, materi kita pada hari ini adalah materi tentang menghindari perbuatan syirik. Sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak minta kalian untuk membaca ayat terlebih dahulu tentang materi syirik ini. Silakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, sudah semua yang membaca materi? Oke, kalau sudah semua membaca materi, kalian lihat gambar yang Bapak pegang ini. Kira-kira ini gambar tentang apa? Tentang meramal. Yang ini? Pohon. Ya, benar sekali. Jadi yang sebelah kanan ini adalah gambar tentang orang yang melakukan ramalan atau orang yang mempercayai yang namanya ramalan. Ya, seperti itu. Sedangkan yang sebelah kiri ini adalah gambar tentang orang yang memberikan sesajen kepada pohon. Nah, gambar-gambar ini adalah gambar yang berkaitan dengan materi kita, yaitu materi menghindari perbuatan syirik. Nah, agar lebih jelas ya tentang materi ini, Bapak akan mengupasnya satu per satu. Dimulai dari pengertian dari syirik. Nah, apa itu arti dari syirik? Ada yang tahu syirik itu apa? Menyekutukan Allah. Nah, jadi syirik itu adalah suatu perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi syirik itu pada intinya suatu perbuatan atau anggapan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah ada Tuhan selain Allah. Jadi sudah jelas ya bahwa syirik itu adalah menyekutukan Allah. Nah,
orang yang melakukan syirik itu disebut dengan Musyrik. ya, orang yang musyrik. Nah, itu tadi tentang sedikit membahas pengertian atau arti dari perbuatan syirik itu sendiri. Yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan macam-macam dan contoh dari syirik. Yang pertama ada syirik akbar dan yang kedua adalah syirik asghar. Nah, yang pertama syirik akbar. Nah, syirik akbar itu adalah syirik yang besar atau bisa disebut juga dengan syirik jali atau syirik yang nyata. Nah, disebut juga dengan syirik akbar itu karena mengandung 3 ciri. Apa itu cirinya, Pak? Yang pertama, melakukan suatu perbuatan yang menganggap ada Tuhan selain Allah. Terus yang kedua, menganggap ada sesembahan selain Allah. Dan yang terakhir, menganggap bahwa Allah itu beranak. Nah, semuanya ini adalah mengingkari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Sesuai dengan firman Allah dalam surat apa? Ada yang tahu? Salah. Dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Silakan dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sudah jelas bahwa Allah di situ mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu esa atau satu. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu orang pun yang serupa atau menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh dari syirik akbar itu apa aja sih, Pak? Nah, contoh dari syirik akbar yang sudah tadi Bapak perlihatkan melalui gambar yaitu tentang orang memberikan sesajen kepada pohon. Dan ada lagi contohnya seperti orang-orang yang beragama Majusi yang menyembah api. Ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang syirik asghar. Nah, disebut syirik asghar ini bisa juga disebut dengan syirik kecil atau syirik yang samar. Nah, disebut juga dengan syirik yang kecil ini karena terkait dengan suatu perbuatan atau perkataan lisan maupun motivasi hati yang tersembunyi. Nah, contoh syirik asghar itu seperti apa sih, Pak? Ada yang tahu? Tahu. Syirik apa? Syirik asghar, Pak. Syirik asghar. Membaca mantra. Ya, seperti itu. Terus yang melalui yang tadi siang sudah saya jelaskan yaitu mengenai mempercayai yang namanya Terus ada lagi misalnya mempercayai zodiak. Oh, zodiak aku begini nih. Menurut zodiak begini. Menurut zodiak begini, aku kerja keras, rajin nabung, pandai dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh dari syirik Berarti itu syirik kalau percaya bintang-bintang. Ya, mempercayai bintang-bintang itu juga termasuk yang namanya syirik asghar. Nah, itu tadi materi tentang pengertian dan macam serta contoh-contoh dari syirik. Sampai di sini, adakah kalian yang ingin ditanyakan tentang materi? Ada, Pak. Apa? Mencintai seseorang dan itu termasuk syirik. Kan ada yang nggak bisa ngomong sama ya. Sampai dengan tangan itu juga ada. Ya Allah, ini. Nah, itu juga termasuk yang namanya syirik karena Berduakan ya. Iya, berduakan. Karena berpacaran itu sudah Selesai. termasuk diharamkan oleh Allah Subhanahu
Ya nanti kalian cari ya, Bapak belum selesai menjelaskan. Oh, iya. Ya. Nanti ada saatnya kalian untuk mencari. Oh, iya. Oh, oke. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa perbedaan dari syirik akbar dan syirik asgar? Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Tahu. Apa? Kalau akbar itu nyata, benar-benar dilakukan. Tapi kalau asbar itu cuma sama-sama, kayak Ya. perasaan hati. Ya, benar sekali. Jadi syirik akbar itu terkait perbuatannya itu terkait lebih ke keyakinan hati. Nah, kalau syirik asgar itu terkait dengan suatu perbuatan maupun perkataan lisan ataupun motivasi hati yang tersembunyi atau tersirat, seperti yang sudah Bapak katakan tadi. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, tadi semua materi sudah dijelaskan, terus Bapak juga sudah bertanya kepada kalian. Sekarang Bapak akan meminta kalian berdiskusi untuk mencari tentang ini kelompok pertama mencari tentang contoh-contoh dari perbuatan syirik asgar dan syirik akbar selain yang dijelaskan oleh Bapak. Kelompok kedua yaitu mencari dampak-dampak dari berperilaku syirik, dan yang kelompok ketiga hikmah dari menghindari yang namanya syirik. Silakan waktunya untuk berdiskusi 5 menit dari sekarang. Nanti kalian mempresentasikan hasil pencariannya. Ya, maju. Dipresentasikan ke teman-temannya. Sekarang Pak. Iya, Amin udah Pak. Oke, silakan. Kamu dapat yang apa? Ini yang macam-macam syirik akbar dan asgar. Apa aja? Tadi kan Bapak udah tentang menyembah api. Nah, yang lainnya itu mengakui perkara gaib, terus meminta perlindungan kepada jin. Terus yang asgar memakai jimat, membaca garis tangan. Ya, beri plus pada teman kita. Oke, yang selanjutnya kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Saya akan Mempresentasikan. Udah ya serius. tuh. Ini Pak, Ya, kamu jangan ketawain temannya ya, nggak boleh ya. yaitu dampak perbuatan dari syirik. Yang pertama, dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Karena syirik ini tergolong dosa yang sangat besar, sulit diampuni kecuali bertaubat sampai ia meninggal. Yang kedua, orang syirik diharamkan masuk ke dalam surga. Yang ketiga, orang syirik adalah orang-orang yang merugi, sebab semua amalan kebaikan yang ia pernah lakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jawabannya sudah benar. Beri plus pada teman kalian. Nah, kita ke kelompok yang terakhir. Kita berarti ketinggal yang hikmah dari berperilaku syirik ya. Hikmah dari menghindari syirik, maaf. Wow, tinggi syirik. Ya Allah. Apa? Yang ketiga yaitu tentang hikmah menghindari syirik. Yang pertama yaitu ada terhindar dari kehinaan dosa dan merasa pedih dari Allah SWT. Yang kedua, terhindar dari perbuatan yang berlalu kepada hak Allah SWT. Yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka dan dijanjikan dengan surga di mana hidup kekal di dalamnya. Oke. Beri plus pada teman kita. Oke, jadi kesimpulannya pada materi kita hari ini adalah kita harusnya menghindari yang namanya berperilaku syirik. Karena berperilaku syirik itu menyebabkan kita berdosa, dan dosanya itu dosanya yang sangat besar dan menyebabkan kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Baik, karena waktu pembelajarannya juga sudah selesai. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan tugas sebagai bahan evaluasi kepada kalian, yaitu mengerjakan LKS
halaman 28 dikerjakan PG dan esai dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran ini dengan lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.